Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan bagus? Kedengaran. Oke. Iya, nanti Anda kuliah dulu. Aprila lagi makan apa tuh? Nah, Son, lagi di mana, Son? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, marilah kita kembali menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk sama-sama hadir dalam rangka penjelasan tentang bagaimana pengajuan judul semester ini, ya. Jadi yang hadir sekarang tentunya adalah semua yang mengambil mata kuliah seminar proposal, betul ya? Jadi bagi teman-teman semua atau mahasiswa semua yang mengambil seminar semester ini, ya mudah-mudahan tuntas ya di semester ini sehingga semester genap besok sudah bisa mulai menyusun skripsi. Nah, memang di beberapa tahun yang sudah banyak juga yang seminarnya tertunda, ya, tertunda di semester berikut, begitu. Nah, mudah-mudahan semua yang ikut seminar semester ini tidak ada yang tertunda, sehingga semuanya tepat waktu, gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Baik, mungkin memang ini sedikit terlambat 1 minggu saya menyampaikan ini karena mohon maaf karena kesibukan di kampus memulai perkuliahan baru sehingga saya mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan penjelasan tentang bagaimana jalannya seminar proposal semester ini.
Baik. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab pertanyaan. Di awal saya akan menjelaskan dulu aturan-aturan global tentang pengajuan judul ya. Jadi temanya malam ini pengajuan judul dulu ya. Insya Allah minggu depan kita akan menyampaikan tentang bagaimana membuat proposal dan seminar proposalnya ya. Tapi malam ini kita fokus ke pengajuan judul dulu ya. Jadi mungkin bisa dicermati nanti kira-kira judul apa sih yang bisa di ACC ya. Bila perlu sekali mengajukan langsung ACC. Nah, cuma kan kadang-kadang ada yang sudah 5-6 kali mengajukan belum juga di ACC. Nah, itu ada aturannya. Nah, jadi kalau malam ini Anda mencermati, mudah-mudahan itu tidak terjadi begitu ya. Baik, saya akan share screen dulu. Saya membuat sedikit slide untuk aturan umum ya, bagaimana pengajuan judul. Sebentar. Oke, ini pengajuan judul skripsi ya. Pertama mengenai jadwal pengajuan, saya memplot minimal akhir Oktober ini Anda semua sudah mengajukan judul, gitu ya. Jadi paling lambat tanggal 31 Oktober itu hendaknya semua dari Anda sudah mengajukan judul dan sudah di ACC. Itu rencana saya gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa. Tapi jangan ditunggu tanggal 31. Jadi mentang-mentang paling lambat tinggal 31, nah berbondong-bondong Anda mengirim tanggal 31. Tentu saja, ini apa nih? Ya, berbondong-bondong Anda ngirim tanggal 31. Nanti kayak tsunami gitu ya. Biasanya kayak gitu. Pas tanggal 31 berut kayak tsunami ngajuin judul. Tentu perlu waktu buat saya untuk menganalisis, meng-ACC judul. Tapi kalau mulai besok misalnya atau mulai hari Senin sudah ada yang mengajukan, itu akan langsung saya periksa. Nah, kalau di ACC nanti akan langsung saya umumkan bahwa judul ini sudah di ACC. Nah, begitu. Kalau belum, nanti juga akan saya reply di emailnya bahwa belum. Jadi slot waktu paling lambat ini adalah terakhir Anda mengajukan judul. Namun saya berharap tidak di akhir ini Anda mengirim. Ya, mulai minggu besok, mulai hari Senin Anda sudah mulai boleh mengirimkan judul skripsi. Dan insya Allah dalam waktu 1-2 hari saya periksa, saya kasih tahu ini ACC atau tidak. Nah, keunggulan Anda mengirim lebih dulu adalah Anda akan menjadi orang-orang pertama yang di ACC, sehingga ketika ada orang lain yang mengajukan judul yang sama, maka dia akan ditolak. Karena judulnya sudah Anda yang mengambil. Tidak hanya judul, tapi tema ya. Tema. Nanti saya jelaskan dulu juga berapa tema yang akan saya ACC dalam satu kali periode skripsi ini. Nah, jadi intinya begini saja. Lebih cepat Anda mengajukan, maka akan lebih menguntungkan bagi Anda itu. Jadi kalau ditunggu di akhir, jangan-jangan judul yang Anda rencanakan sudah diambil orang lain. Nah, tentu Anda tidak bisa. Nah, begitu. Ya. Nanti setiap judul yang di ACC akan saya share. Sehingga Anda bisa tahu, oh ya ini sudah di ACC, ya ini sudah, berarti saya nggak boleh lagi ngambil begitu. Ya. Jadi sekali lagi, walaupun tanggal terakhir 31 Oktober, tapi ini mohon maaf, ini jangan dicoret-coret ya. Siapa nih? Safrizen tadi saya kelihatannya. Tolong dihapus ya. Aduh.
Ya. Nah, lalu judulnya ya karena kita sistem daring, itu Anda kirim ke email saya ya. Email imamgunawan64@gmail.com. Ya, jadi Anda kirim ke sini ya. Nanti akan saya buka setiap hari email ini melihat apakah ada judul yang diajukan atau tidak. Nah, ya. Nah, untuk diskusi Anda boleh melalui WhatsApp grup seminar penelitian. Nah, itu boleh. Ya. Jadi ini mengenai jadwal, dikirim kemana judulnya, dan diskusinya. Oke. Berikutnya, ini beberapa ketentuan umum. Beberapa ketentuan umum ya, pengajuan judul. Yang pertama, Anda boleh mengajukan judul baru yang belum pernah dibuat oleh mahasiswa SMIK Amik Dianusa. Jadi pertanyaannya, kalau dibuat oleh mahasiswa lain boleh nggak? Ya boleh saja apabila itu belum digunakan oleh mahasiswa kita. Namun tentunya harus ada modifikasi, harus ada pengembangan dari judul yang Anda ambil. Jadi memang saya terus terang mengecek judul itu validity-nya ya database yang saya punya, judul-judul dari mahasiswa SMIK Amik Dianusa. Terus terang saya tidak bisa mengecek judul-judul yang berasal dari mahasiswa lain di seluruh Indonesia. Ya, saya tidak punya database-nya. Nah, jadi ada kesempatan bagi Anda untuk mengadopt ya judul dari mahasiswa lain di seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau untuk judul yang di STMIK Amik Dianusa, ketika ada judul yang sama persis, pasti insya Allah saya bisa tahu dan tidak akan saya ACC. Ya, jadi pertama judul baru yang belum pernah dibuat oleh mahasiswa SMIK Amik Dianusa. Dari mana Pak saya tahu judul yang sudah di ACC di kampus kita? Nanti akan saya share. Saya akan men-share judul-judul dari mulai tahun 2014 lah ya, jangan terlalu jauh. Saya merencanakan saya mengupload judul dari tahun 2014 sampai 2019, 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir saya akan share judul-judul tersebut, jadi Anda bisa lihat ya apakah judul yang Anda ajukan sudah ada apa belum. Ya. Nah, cara mencarinya itu ya define aja, jadi define, Anda masukkan tema judul Anda, ya kira-kira perusahaannya samakah atau apa gitu, silahkan dicek ya, dicek validity-nya dicek. Karena saya banyak menemukan dari tahun ke tahun ya, setiap saya meng-ACC judul, pasti saya menemukan yang sama persis. Ada itu. Ya. Kadang dia mengajukan 3 judul, ketiga-tiganya adalah judul yang pernah digunakan di Dianusa. Saya nggak tahu itu dia tahu nggak tahu tidak menyimak atau tidak tahu bagaimana. Padahal sudah saya bilang bahwa tidak boleh menggunakan judul yang sama persis. Tapi pengajuan pertama saya cek persis banget. Pengajuan kedua persis lagi. Akhirnya saya panggil. Ya, jadi bagi mahasiswa yang sudah 2 atau 3 kali pengajuan belum juga di ACC, saya pasti akan memanggil untuk diskusi langsung. Kendalanya di mana gitu. Ya. Karena kadang-kadang maaf ya, Anda ini asal gitu. Ya udah deh, coba-coba aja, siapa tahu di ACC gitu. Nah, padahal saya punya database-nya. Mudah bagi saya untuk mengecek judul ini sudah pernah apa belum gitu. Ya. Jadi saya akan mengecek 5 tahun terakhir dari 2014 sampai 2019 kemarin yang akan sudah hari periode ini. Ya. Nah, jadi judul yang sudah pernah dipakai oleh mahasiswa SMIK Amik Dianusa tidak boleh diangkat kembali. Kecuali, nah ada kecualinya. Yang kedua ini, mengembangkan judul yang sudah ada. Apa maksud mengembangkan itu? Misalnya, pertama, mengganti bahasa pemrogramannya. Ini contoh ya, ini contoh misalnya ada judul skripsi yang sudah diwisuda, judulnya itu perancangan atau membangun sistem informasi akademik di STMIK Jayanusa. Nah, dulunya menggunakan web
lalu Anda kembangkan menjadi Android misalnya, mobile, itu boleh. Ya. Atau yang ada sebuah judul yang dulunya menggunakan .NET, lalu Anda kembangkan menggunakan web, itu boleh. Ya. Tapi kalau judul tersebut judulnya sama, bahasa pemrograman sama, itu tidak boleh. Ya. Nanti kalau ketemu ada judul yang sama, maka saya akan mencek cross ke Anda yang lama itu apa bahasa pemrogramannya. Buktikan, misalnya dulu pb.net A. Nah, buktikan bahwa dulu di pb.net. Mana referensi Anda mengetahui bahwa dulu di .net. Nah, sekarang saya buat pakai web. Nah, itu boleh. Atau memang mengembangkan konten. Misalnya ada sebuah judul, dulu itu hanya ada inputnya 5, reportnya 5, dan terasa ada kekurangan. Anda jadikan inputnya 10, outputnya 10, dikembangkan, itu boleh. Tapi nanti di proposal judul dijelaskan itu bahwa saya mengembangkan judul dari si A, nomor BP sekian, tahun sekian, di mana pada skripsi mahasiswa tersebut yang ada adalah ini. Saya kembangkan menjadi ini. Gitu. Ya, jadi kalau Anda mengambil judul yang sudah pernah diambil oleh mahasiswa STMIK Amik Janusa, Anda harus mendeskripsikan perubahannya. Anda harus mendeskripsikan pengembangannya. Pengembangan apa yang akan Anda buat? Nah, periode yang lalu itu banyak yang menggunakan konsep seperti itu. Contoh, salah satu judul adalah membangun sistem informasi mengembangkan sistem informasi portal akademik Jayanusa dengan mobile application. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena saat ini Jayanusa masih menggunakan web. Nah, dia tambahkanlah mobile dan alhamdulillah sudah selesai dan sudah jalan, cuma belum kami implementasikan karena masih statusnya daring sehingga belum bisa diimplementasikan karena di situ ada judul yang langsung bisa mahasiswa dari Android gitu. Ya. Nah, jadi mengenai judul, yang pertama judul baru, yang kedua boleh judul lama yang sudah dipakai oleh mahasiswa Jayanusa tapi harus dikembangkan, ya gitu. Nanti kalau yang belum mengerti nanti bisa ada sesi tanya jawab. Oke, berikut masuk ke apa saja judul atau bahasa pemrograman yang boleh digunakan di Jayanusa. Secara default tentu saja adalah bahasa pemrograman yang pernah dipelajari. Nah, pertanyaannya apakah boleh saya menggunakan bahasa pemrograman yang tidak dipelajari di Jayanusa? Ya, misalnya menggunakan bahasa pemrograman lain selain selain mobile kan kita menggunakan Android Studio, web menggunakan CI. Nah, ya boleh saja. Namun tentu akan menjadi pertanyaan, betulkah nanti Anda akan buat gitu? Karena Anda tidak pernah belajar. Nah, hati-hati. Ya. Banyak yang mencoba menggunakan aplikasi di luar yang dipelajari pada saat kompre kesulitan. Karena kompre kita kan ada tes program sederhananya. Ya udah jelas lah itu dibuatin orang lain. Sehingga ya kesulitan dia waktu kompre. Nah, secara default bahasa pemrograman yang kita akui gitu ya, yang akan kita ACC tentu berbasis mobile, Android Studio, berbasis web, PHP, HTML, dengan framework Code Igniter. Ya, boleh nggak pakai framework lain? Ya silakan kalau Anda bisa mempertanggungjawabkannya nanti. Ya, jangan sampai Anda pakai framework di luar CI, ternyata Anda tidak menguasainya. Ternyata yang bikin orang lain. Nah, Anda akan kesulitan sendiri, hati-hati. Lalu pakai Java masih boleh, pakai pb.net masih boleh. Nah, Visual Basic tidak boleh. Ya. Namun demikian,
sesuai arahan dan perkembangan zaman, maka judul yang berbasis mobile atau web itu akan saya ambil 70% dari yang pengajuan judul. Contoh begini, ada 100 orang yang mengajukan judul, kan saya bisa memperkirakan yang mengambil mata kuliah yang mengambil mata kuliah seminar proposal, seminar penelitian semester ini ada berapa orang? Saya bisa lihat di portal, misalnya ada 100 orang. Maka saya bisa memplot judul yang menggunakan mobile atau web itu jumlahnya 70 orang. Nah, gitu. Yang menggunakan Java ataupun VB.NET yang tidak berbasis yang istilahnya yang desktop maupun yang client server, ya 30%, berarti 30 orang. Nah, kalau yang 30 orang ini sudah terpenuhi, maka pengajuan berikut yang akan saya ACC harus mobile sama web. Loh kok begitu Pak? Kenapa nggak semua aja boleh Java.NET? Ingat, ini sesuai perkembangan. Ya, kalau saya membiarkan, maka semuanya pasti pakai VB.NET. Ya, tidak ada kemajuan kita gitu. Bukan berarti dengan VB.NET tidak maju ya, namun Anda tahu saat ini yang sedang berkembang adalah pemrograman berbasis mobile dan web. Jadi kita membuat plot seperti ini. Maka kalau Anda berencana programnya pakai VB.NET, ya cepet-cepetlah ngajuin judul gitu. Jangan sampai kuota yang 30% ini terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi berarti ya Anda harus mobile atau web. Ya. Karena kalau kalau kampus membiarkan bebas terserah. Itu seperti tahun-tahun sebelumnya didominasi oleh VB.NET. Ya, karena merasa itu mungkin lebih familiar dan lebih gampang. Padahal kalau melihat dari mata kuliah yang Anda dapat, seharusnya mobile Anda lebih menguasai. Karena mobile dapat 2 kali kan? Bukan mobile, web. Ya. Kurikulum Anda mobilenya sekali ya, satu mata kuliah. Kurikulum baru 2. Tapi kalau web itu kan Anda dapat web 1, web 2. Mestinya Anda lebih familiar di web gitu. Ya, tapi tetap aja .NET masih jadi primadona gitu. Walaupun Anda hanya 1 kali belajar .NET gitu. Ya. Logikanya harusnya Anda lebih familiar di web karena web Anda belajar 2 kali gitu. Nah, jadi oke. Jadi untuk sistem informasi, maaf ya, ini saya lupa satu, bukan hanya sistem informasi ya, tapi manajemen informatika juga yang AMIK ya. Judulnya ini karena membuat aplikasi. Ya, jadi bagi mahasiswa sistem informasi, prodi sistem informasi dan prodi manajemen informatika, inilah judul bahasa pemrograman yang akan di ACC. Nah, untuk teman-teman yang sistem komputer, ya, sesuai dengan perubahan di tahun yang lalu, temanya harus bertema networking atau jaringan. Tidak boleh lagi bertema robot maupun alat. Ya, kenapa demikian? Karena berdasarkan hasil research, ya kalau skripsinya alat ataupun robot itu kebanyakan dari Anda alatnya dibuatkan oleh orang lain. Sehingga kita tidak ingin itu terjadi. Maka bagi teman-teman sistem komputer silahkan judulnya bertema networking atau jaringan. Karena salah satu kompetensi sistem komputer selain robot juga jaringan. Nah, kalau dipikir justru lebih mudah dan lebih murah gitu ya. Nah, cuma saya kurang tahu tahun lalu juga banyak terjadi penolakan dari mahasiswa sistem komputer. Kenapa kok jaringan? Kenapa nggak robot gitu ya? Aneh gitu ya. Padahal lebih murah gitu ya, lebih gampang mengerjakan networking gitu. Jadi intinya kita ingin Anda buat sendiri lah gitu. Loh bukannya ini, maaf ya, rahasia umum. Loh bukannya anak sistem informasi juga banyak yang dibuatin Pak.
Ya, kita berdasarkan hasil riset memang benar. Tapi persentasenya tidak sebanyak mahasiswa sistem komputer gitu. Mahasiswa sistem komputer itu 20 orang yang bikin skripsi, 19 orang yang dibuatkan. Satu orang yang buat sendiri, kan repot. Kalau teman-teman di sistem informasi, walaupun ya beberapa sekitar 30-40% dibuatkan skripsinya, programnya, namun mereka bisa mempertanggungjawabkan ketika skripsi, ketika kompre gitu. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun mahasiswa yang dibuatkan programnya itu sudah berkurang terus persentasenya karena kita akan pantau terus ya. Saya yakin pembimbing pasti selalu bertanya, kamu siapa yang buat, kamu siapa yang buat. Ya memang tidak bisa tidak bisa kita berharap 100% dibuat sendiri karena kemampuan anak-anak mahasiswa beda-beda ya. Namun minimal anak SI kalaupun dibuatkan dia tuh biasanya mengertilah dengan program gitu ya. Nah itu jadi kalau masih ada yang bertanya-tanya teman-teman di SK, kenapa kau harus bertema networking, itu alasannya ya. Tapi kalau Anda bisa meyakinkan bahwa robot akan saya buat sendiri gitu, oke, tidak masalah ya. Dibuat robotnya itu di kampus, tidak di rumah. Jadi pembimbing bisa memantau. Dulu kita tantang seperti itu, akhirnya nggak mau juga gitu. Ya, memang di awal dulu untuk teman-teman SK kita berencana bimbingannya itu ketika membuat alat itu di kampus. Nah, cuma pada prakteknya enggak gitu ya. Banyak alasan. Nggak pernah datang ke kampus untuk membuat robot sehingga tetap dibuatin orang gitu. Nah, tapi kalau bisa membuktikan, nah silakan gitu ya. Karena itu temanya. Maaf sebentar, baterai saya habis. Nah, itu adalah untuk judul yang tema-tema yang bisa di ACC. Lalu berikutnya, judul dengan tema yang sama, maksimal 2 judul per periode. Maksudnya begini, maksudnya misalnya judul bertema perpustakaan, ya paling banyak 2 judul gitu. Judul bertema penjualan, ya minimal 2 judul. Gitu. Kenapa demikian? Kalau dibiarkan, rata-rata mahasiswa itu akan mengambil tema-tema yang mudah didapat. Ya. Nanti misalnya kan penjualan mudah tuh, kayak e-commerce. Ya, penjualan online itu kan lagi kemarin kayak periode yang lalu itu yang mengajukan judul bertema online bertema e-commerce, bertema penjualan online itu hampir 30 orang yang mengajukan. Wah, kalau 30 orang dengan tema itu tuh repot ya, tidak ini ya, tidak homogen jadi judul kita itu ya. Hampir semua ke arah itu, tapi kita berharap judul itu beraneka ragam. Ada yang membahas penjualan, ada yang membahas gaji, ada yang membahas akademik. Kan banyak yang bisa dijadikan atau diangkat menjadi tema sebuah judul. Jadi di awal dibebaskan, tapi untuk sekarang saya mencoba untuk kreatif Anda ya, tema itu maksimal 2 judul lah. Ya. 2 judul. Nah, jadi maka dari itu kalau memang sudah punya tema, punya niat saya mau bikin ini gitu ya, cepat ajukan. Nanti keburu tema tersebut diambil orang lain, berarti Anda nggak boleh lagi. Gitu. Ya. Nah, cepat ajukan. Nah, kadang-kadang kadang-kadang kesulitannya itu adalah saya harus pergi ke perusahaannya dulu, ke objeknya, di ACC apa enggak? Ya buru-buru tanya gitu. Jangan lalai. Ya, nah, kan sekarang lagi pandemi, mereka nggak mau menerima kita, ya kan bisa by phone, bisa by WhatsApp, ya, bisa by email gitu, banyak cara lah gitu, ya. Kalau nggak boleh ke perusahaannya, ya tentu melalui WhatsApp, melalui telepon, minta izinnya gitu. Dan saya menyarankan kalau mau membuat judul itu, kalau ada itu ya
yang dekat-dekat dari kita lah misalnya. Ya, misalnya perusahaan orang tua, perusahaan saudara, perusahaan tetangga gitu ya. Itu akan lebih gampang ya. Mengambil perizinannya akan lebih gampang. Apalagi bagi teman-teman yang kelas kerja itu lebih gampang lagi kan. Anda bisa mengangkat judul dari tempat Anda kerja sendiri. Itu dijamin nggak ada yang sama. Kecuali di perusahaan Anda 10 orang kerja di Janusa belajar di Janusa itu sama gitu ya. Lalu terakhir ya, sebelum sesi tanya jawab, judul yang diajukan itu harus 3. Minimal 3. Kenapa? Karena agar saya punya pilihan, agar saya punya alternatif. Kalau judul 1 sudah ada, berarti masuk saya periksa judul 2. Judul 2 nggak di ACC, saya masuk ke judul 3, saya koreksi. Nah, kalau ketiga-tiganya tidak di ACC, ya ganti lagi. Ya, nanti saya akan kasih tahu bahwa ketiga judul Anda maaf tidak di ACC, cari judul lain. Paksa Anda cari judul lain. Ya. Alasan kenapa tidak di ACC banyak ya. Pertama, mungkin bisa saja judul tersebut sudah dipakai oleh mahasiswa Janusa terdahulu, tapi nggak ada kembangkan. Yang kedua, tema judul Anda sudah dipakai orang lain. Misalnya orang sudah ambil judul penjualan, Anda penjualan lagi, tentu nggak bisa. Ya, atau mungkin perencanaan desainnya tidak layak buat skripsi. Misal, Anda bikin sebuah judul, tapi inputnya hanya 2, reportnya hanya 3. Masa kalah pula praktikum di lab waktu belajar dengan skripsi Anda gitu. Ya, skripsi itu harus harus punya nilai lebih ya. Kadang itu tadilah, kadang ketika kenapa saya selektif di awal? Karena kadang-kadang setelah dibuat, ya ternyata ini yang dibuat gitu kan. Susah pula membuat aplikasi ketika latihan di lab daripada judul skripsinya. Gitu. Karena mahasiswa ini kadang-kadang pintar cari judul ya. Judulnya wah gitu kan. Wah, pakai bahasa Inggris lagi gitu kan. Kira pas dibuat aplikasinya 2 formnya cuman. Nggak ada transaksi gitu ya. Input data aja gitu ya. Itu ada ya seperti itu ya. Nah itu repot itu. Kalau sudah terlanjur dibuat, nanti bisa diganti oleh pembimbingnya. Oh nggak mau saya, ya ini terlalu sederhana, ganti judul. Wah kan repot. Nggak tamat Anda semester itu. Karena pembimbing juga harus menjaga reputasinya kan. Ya masa membimbing yang terlalu sederhana gitu, malu dia gitu. Nah, jadi untuk judul diajukan 3 judul. Ya 3 judul biar saya punya alternatif untuk memilihkan judul Anda. Nah, kalau tiga ini terasa oleh saya periksa ini kurang layak nih buat skripsi, ya terpaksa cari judul lain. Ya. Nah, ketika judul yang Anda ajukan tidak saya ACC, Anda diberikan kesempatan untuk banding. Maksudnya, ini kok punya saya nggak di ACC sih di mana salahnya? Boleh, silakan. Jangan nerima aja. Siapa tahu saya salah analisis. Ketika Anda jelaskan, oh ternyata bisa, boleh. Ya artinya bukan berdebat ya, tetapi Anda mengajukan banding lah, gitu kan? Artinya Anda menanyakan kenapa sih judul saya tidak di ACC, itu boleh, saya perbolehkan. Saya orangnya juga demokrasi ya, tidak otoriter, nah, gitu ya. Jadi boleh aja. Kadang-kadang ada tuh yang ngajuin 3, saya bilang tidak ACC, ya dia nerima aja. Ternyata judul tersebut dipakai orang lain, keterima, dia protes. Loh, dulu saya ngajuin itu, kok nggak boleh Ya karena kamu nggak jelasin, saya bilang gitu kan. Ketika orang lain itu menjelaskan, oh bisa ternyata gitu. Nah, oke ya, ini beberapa ketentuan umum untuk pengajuan judul besok. Oke, maaf, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin memperlihatkan dulu template pengajuan judulnya. Ya, karena tahun lalu itu beraneka ragam, macam-macam cara bikinnya. Sekarang sudah saya buatkan template-nya. Jadi minimal harus seperti ini. Template judul. Nah, oke,
Nanti ini akan saya share di grup, silahkan Anda download nanti ya. Sebentar ini ya. Jadi untuk template judul kita di halaman depan tentu cover ya seperti ini covernya, pengajuan judul skripsi oleh nama Anda ya, program studi ya. Ini cover biasa lah ya, cover biasa ya. Nah nanti setelah cover masuk ke judul pertama. Anda sebutkan judulnya apa di sini. Misalnya membangun sistem informasi portal akademik Stikes Alifah berbasis Android, nah, misalnya, ya. Nah, nanti berikutnya Anda buat deskripsinya, deskripsi tentang judul. Nah, disinilah Anda menjelaskan keunggulan judul Anda atau menjelaskan pengembangan judul Anda. Jadi kan saya sudah bilang tuh, Anda boleh mengambil judul yang sudah dipakai oleh mahasiswa SMIK Dianusa, namun harus ada pengembangan. Nah, di sini diceritakan, ya, saya mengambil judul pengembangan dari judul skripsi atas nama si A, nomor sekian, tahun sekian. Pada skripsi mahasiswa tersebut membahas tentang ini. Saya kembangkan menjadi ini. Gitu, ya. Nah, kalau judulnya baru, tentu saja Anda menjelaskan, ya, kenapa Anda milih judul ini, ya kayak latar belakang lah ya, kayak latar belakang. Tapi lebih luas dari latar belakang karena Anda harus menceritakan hal-hal yang penguat supaya saya bisa meng-ACC judul ini gitu lah. Ya, kita kan tidak tetap langsung ya. Kita tidak bertatap langsung, tentu saya membaca dari deskripsi ini. Kalau deskripsinya kuat, meyakinkan, ya saya ACC. Nah, cuma kadang maaf, deskripsi itu ya asal aja. Ya, 2 baris sudah. Nah, gimana saya mau melihat gambaran skripsi Anda, deskripsinya cuma 2 baris. Nah, yang kayak gitu udahlah saya silang aja, nggak ACC gitu. Anda sendiri nggak punya niat untuk menjelaskan kepada saya gitu. Apa sih keunggulan judul Anda? Kenapa Anda pilih judul ini? Misalnya di perusahaan Anda ya. Di saat ini di perusahaan saya belum memiliki informasi ini. Sehingga terjadi kesalahan ini. Oleh karena itu saya ingin memperbaiki sistem tersebut dengan membuat aplikasi ini. Dan itu akan saya tuangkan menjadi sebuah judul skripsi ya. Gitu. Ya, itu kira-kira bahasanya. Ya. Nah, lalu ada penambahan dari tahun lalu. Ya, saya meminta Anda membuat skripsi Anda ini menggunakan bahasa pemrograman apa. Nah, gitu ya. Nah, kalau untuk anak SK tentu nggak perlu ini ya, karena anak SK tidak pakai bahasa pemrograman. Ini bisa di skip, ya, atau bisa diganti dengan mungkin saja alat jaringan yang digunakan gitu ya, topologi yang digunakan gitu. Ya, tapi kalau nggak ada boleh di skip. Tapi untuk anak SI dan anak MI, anak manajemen informatika, wajib menuliskan, menjelaskan Anda menggunakan bahasa pemrograman apa. Jadi walaupun di judul tidak tercermin bahasa pemrogramannya, di sini saya bisa baca. Karena kadang-kadang Anda membuat judul tidak menyebutkan bahasa pemrogramannya, karena memang boleh saja gitu, ya. Nah, jadi kadang-kadang nanti sama dengan yang lama. Nah, di sini disebutkan misalnya aplikasi yang akan saya bangun menggunakan bahasa pemrograman web, menggunakan bahasa pemrograman mobile, Android Studio, menggunakan VB.NET, menggunakan Java. Bila perlu, database-nya juga Anda jelaskan, ya. Siapa tahu ada yang pakai Oracle kan, atau Postgre, silahkan saja. Nah, setelah itu Anda sebutkan rencana desain output dan input, ya, minimal 5 output dan 5 input lah, ya. Jadi minimal lebih baik daripada praktikum di lab lah waktu kuliah gitu ya. Ini sebenarnya sedikit ya.
harusnya 10 nih ya, 10 input, 10 output gitu. Ya. Cuma itu berat ya. Minimal inilah, jangan sampai outputnya 2, inputnya 2 gitu ya. Tapi jangan terpaku kepada ini ya. Oh, berarti harus 5, bukan. Ini nih, minimal ya. Kadang Anda ini suka ngambil minimal ya. Padahal banyak yang bisa dikembangkan. Tapi nanti ketika seminar, saya bisa mengasih masukan. Oh, tambah. Anda nggak bisa ngelak gitu ya. Saya bisa menganalisis. Oh, ini sengaja diperkecil nih sistemnya gitu kan. Padahal perlu banyak yang bisa dibahas gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, desain output dan desain inputnya ini di sini sebutkan ya. Belum, Anda nggak perlu membuat dulu, nggak perlu merancang dulu, bukan. Ini kadang-kadang salah persepsi. Di pengajuan judul itu sudah ada ininya, sudah ada formnya, bukan. Form itu nanti waktu seminar. Di sini cukup menyebutkan aja. Misalnya ada input mahasiswa, input mata kuliah, input KRS, input nilai, gitu ya. Nanti outputnya, output mahasiswa, output mata kuliah, output LHS, output KRS, output absen. Nah, misalnya gitu ya. Nah, sebutkan saja. Bukan membuat. Di sini belum. Nah, ini baru perencanaan. Ini kan rencana ya. Kenapa saya meminta ini? Karena kadang-kadang mahasiswa tidak tahu, dia hanya sekedar bikin judul. Ternyata begitu judul itu diseminarkan, nggak cocok untuk skripsi. Ya, itu tadi, terlalu sederhana. Dilihat dari output dan inputnya. Atau bahkan terlalu besar gitu ya. Wah, ternyata susah bikinnya gitu ya. Nggak siap 1 semester 6 bulan. Harus 2 tahun bikinnya misalnya gitu. Nah, jadi saya meminta di sini sebutkan output dan inputnya. Ya, jadi intinya tergambar lah apa yang akan Anda buat itu tergambar di sini. Nanti masuk judul 1, jelaskan. Judul 2, jelaskan. Judul 3, jelaskan. Ya. Nah, catatan untuk program studi sistem komputer, rencana desain output dan inputnya diganti dengan rencana desain networking atau jaringannya. Ya. Jika Anda bingung bagaimana desain tersebut, nanti bisa berkonsultasi dengan Kaprodinya, Pak Ihsan, ataupun dengan dosen jaringannya, Pak Novinaldi. Pak, gimana cara saya bikin desain networking gitu ya. Karena terus terang nanti kalau anak SK yang akan mengakses judul itu, ya saya serahkan ke prodinya dulu. Saya serahkan ke Pak Ihsan, saya serahkan ke ini, baru lapor ke saya. Gitu. Tapi kalau anak sistem informasi dan manajemen informatika, yaitu saya sendiri yang akan menganalisis dan mengaksesinya. Ya. Lalu muncul pertanyaan, apakah harus 3? Saya cuma punya 1 judul. Kalau Anda yakin itu original dan layak buat skripsi, boleh. Silakan aja, 1 judul ajukan. Karena kadang-kadang karena Anda yakin yang 1 judul ini pasti di ACC, yang 2 lagi hanya pendamping asal-asalan bikin gitu. Ya, daripada kayak gitu ya sudah 1 aja. Ya, tapi Anda harus yakin bahwa itu akan saya ACC gitu. Wah, kalau ini pasti saya ACC nih, karena belum ada yang pernah buat, skripsinya juga diperlukan, gitu ya. Silakan. Yang penting kuncinya di sini. Di sini Anda bisa meyakinkan saya bahwa ini layak. Ya, seperti kemarin judul tahun lalu itu ada yang mengambil judul rancang bangun aplikasi penunjuk shelter pada saat gempa berbasis Android. Jadi dia rencananya membuat sebuah aplikasi yang kalau terjadi gempa, maka si pengguna bisa tahu di mana shelter terdekat dari tempat dia. Nah, di desain input outputnya, ya dia cuma outputnya 1. Outputnya 1, inputnya pun cuma 2 kalau saya tidak salah gitu. Ya karena output dia hanya ngasih informasi, ini loh shelter terdekat.
Nah, di awal tidak saya ACC karena di deskripsinya tidak meyakinkan gitu. Seperti membuat input biasa saja. Akhirnya dia menghadap saya, dia jelaskanlah rencananya. Jadi mungkin dia kurang pandai berkata-kata, tapi ketika sudah ketemu, dia jelaskan bahwa ini yang akan saya buat. Saya akan inputkan semua shelter di Kota Padang. Misalnya shelter itu ada di Gramedia, ada di kantor BPBD, ada di kantor gubernur, ada di Jayanusa yang menjadi shelter. Karena shelter itu katanya terbagi 3. Ada shelter utama, shelter menengah, saya lupa namanya, dan ada shelter alternatif. Artinya dia bukan shelter, cuma dataran tinggi, gedung tinggi katanya gitu. Nah, saya akan inputkan itu nanti pengguna ketika dia sudah mendownload, sudah install di HP-nya, ketika terjadi gempa, nah dia bisa langsung pakai aplikasi, langsung posisi dia terdeteksi oleh Google Map, misalnya kita berada di Jayanusa, langsung keluar informasi dalam bentuk dalam bentuk peta, shelter terdekat. Oh, berarti dari Jayanusa yang terdekat, di Jayanusa sendiri ada di lantai atas, tapi itu alternatif. Shelter utama ada di Gramedia misalnya katanya gitu. Wah, jadi setelah menjelaskan, oh gitu, ya oke lah. Walaupun cuma 1 input, 2 output, karena memang dipaksain 5 nggak bisa gitu. Padahal judulnya bagus kan, bisa digunakan lagi gitu. Nah itu boleh. Jadi tergantung Anda mendeskripsikannya sebetulnya. Ya, kadang-kadang saya juga suka ini kok, suka memanggil. Oke, Anda ketemu saya ya untuk jelasin gitu. Ya, Anda ketemu saya untuk jelasin gitu. Ya, karena kadang-kadang ketika saya baca ini kayaknya bagus ya, tapi ada yang kurang gitu. Nah, oke. Saya rasa dari saya penjelasannya mungkin itu dulu. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Siapa tahu ada yang ya ingin ditanyakan gitu ya. Terganjal, ya dipersilahkan. Di unmute dulu mikrofonnya, silakan bertanya. Ya. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jauh. Siapa? Sony atau siapa yang mau nanya? Firdaus Pak. Firdaus. Ya. Oke, Firdaus. Ya, gantian ya, Firdaus dulu. Ya, Daus. Misalnya gini ya, ada dari misalnya ada dari teman-teman manajemen informatika, kan yang selama ini pelajaran di kampus belum ada belajar Android Studio misalnya kan. Nah, jadi rencananya kalau ada salah seorang dari informatika ingin dengan judul tema Android Studio boleh Pak? Maaf, Daus, suaranya putus-putus, tidak terdengar jelas. Ulangi, maaf. Oh, baik, Ya. Kan dari kami manajemen informatika, ya, belum mempelajari bahasa pemrograman Android Studio. Ya. Jadi seandainya jika nanti ada salah satu rekan-rekan kita yang ingin mengambil judul bertema Android Studio, apakah diperbolehkan atau gimana? Oke, sesuai penjelasan saya tadi, boleh asal Anda bisa mempertanggungjawabkannya bahwa programnya akan dibuat sendiri, ya akan dirancang sendiri gitu ya. Karena nanti akan ketahuan pada saat kompre. Kompre itu kan Anda harus membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman yang Anda gunakan di skripsi. Nah, jadi ya harus bisa. Kan lucu ya, skripsi pakai Android, tapi ketika dites program sederhana pakai Android nggak bisa. Wah, itu kan repot. Nah, gitu. Oke, Firdaus ya. Kalau bisa dipertanggungjawabkan silakan. Ya, sama-sama. Silakan kalau bisa mempertanggungjawabkan silakan. Ya siapa tahu belajar dari luar kan, atau belajar sendiri otodidak, karena ada juga yang berbakat dengan belajar sendiri bisa gitu. Oke. Mau nanya, Oke, silakan nama. Fitria Gunawan, 17133. Ria Gunawan. Ya. Silakan, Ria. Ini, kan misalnya Mama Vi kan ada toko tuh, tokonya tuh nggak besar, boleh nggak sih itu dimasukin ke judul, Toko ya? Iya. Memang sebetulnya judul-judul penjualan sudah jarang saya ACC gitu ya.
Iya. Kecuali yang berbasis e-commerce atau berbasis web, jangkauannya minimarket, langsung akuntansi gitu. Karena maaf, kalau judulnya sederhana, itu sama aja dengan latihan di lab. Ya, waktu belajar mata kuliah client server itu latihannya tentang penjualan kan. Nah, jadi kesimpulannya boleh saja asal ada keunggulan dari sistem yang mau Anda buat. Tidak penjualan sederhana saja. Karena kalau penjualan sederhana kita tahu kan hanya input barang, input apalagi toko ya, toko tidak ada pelanggan kan. Ya. Kalau retail tidak ada pelanggan gitu. Nah, berarti kan hanya input barang, input penjualan. Sederhana. Ya, artinya Anda hanya bisa copy. Tapi kalau misalnya dikembangkan, oh, pakai laporan akuntansi gitu ya. Itu yang terjadi yang biasa saya ACC. Atau ada keunggulan lain gitu ya. Itu boleh saja. Walaupun alasannya banyak sih yang beralasan ini toko saya pingin punya. Ya, kalau Anda pingin punya, boleh saja silakan dibuat, tapi jangan jadikan judul skripsi, saya bilang gitu ya. Artinya kalau judul skripsi harus punya muatan lebih dari yang biasa lah gitu ya. Itu maksud saya gitu. Oke? Mengerti ya? Siapa tadi? Maaf. Iya, iya. Iya, ya, ngerti ya? Iya. Silakan Ria, mungkin ada kelebihan misalnya pakai apa gitu ya, pakai pembayarannya mau connect dengan PayPal misalnya. Ya, mau dengan kartu kredit gitu. Bisa saja ya. Karena kan kita tinggal minta izin ke ke bank gitu ya untuk koneksinya gitu. Ya. Boleh, artinya ada sesuatu value, added value lah, nilai lebih dari skripsi yang berbasis penjualan, ya. Contoh kalau di minimarket itu kan kelihatannya penjualan juga, tapi itu kan complicated di dalamnya, ya. Dia bisa mengecek kadaluarsa expired barang, dia bisa langsung ke laporan rugi laba, ya, yang seperti itulah. Oke, ya. Oke ya, bisa diterima, bisa jelas? Ya, udah, makasih. Oke, ya sesama. Yang kedua juga ini, kalau memang judulnya pingin penjualan ya harus cepat, nanti orang lain udah ngambil temanya 2 judul penjualan gitu. Anda bisa nggak bisa yang lain. Oke, next. Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya, Rahmat, Pak. Ya, Rahmat, silakan. Terkait judul yang untuk anak SK yang harus bertema jaringan ya. Ya. Kalau saya pribadi setuju sangat, dan itu karena peluang kerja dan juga peluang skillnya juga sangat bagus. Tapi ya betul, itu salah satu alternatif salah satu alasan kenapa anak SK kita arahkan ke networking, karena peluang kerja di networking cukup besar. Karena banyak waktu itu permintaan ke kampus cari orang yang bisa jaringan ya, bisa routing, bisa ini, lah susah gitu. Anak-anak SK-nya lebih ke robot, lebih ke alat, walaupun alatnya tidak dibuat sendiri gitu. Nah, itu pun masukin dari alumni sebenarnya kemarin tuh ada masukan dari alumni bahwa dia mudah dapat kerja ketika dia menguasai jaringan gitu. Oke, Rahmat, apa yang ditanyakan? Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya bahas masalah seperti yang judul jaringan ini ya. 70% teman-teman di SK itu sedikit agak mengeluh dan sering menanyakan ke dosen-dosen pembimbing dan menanyakan ke dosen-dosen mata kuliah kenapa harus jaringan dan apa tidak bisa alternatif lain dan kenapa harus gitu kan. Nah, 70% teman lagi dia merasa tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, terus dia menanya nih, apa nggak benar-benar harus jaringan gitu? Bagaimana dengan sistem cerdas atau AI gitu, artificial intelligence? Nah, teman-teman ada juga punya ide mau bikin AI gitu, tapi karena harus jaringan dia nggak mau gitu. Terus yang kedua, yang terakhir, kalau jaringan dalam sistem IoT, nah IoT itu kan juga ada jaringan. Itu kalau di IoT itu malahan
jaringan lebih kompleks dan idenya lebih banyak kreatif gitu. Bagaimana dengan jaringan dalam sistem IoT itu terus terakhir untuk jaringan jika memang harus kami paksakan di jaringan, terus keluhan dari kami ya referensi itu sangat kurang itu. Kami kurang belajar tentang jaringan, kami cuma bahas mikrotik dan Cisco. Itu pun Cisco tidak susah diimplementasikan di lapangannya. Dan kampus pun kami cuma belajar dasar-dasar dan pendalaman pun kami dapat dari luar juga. Nah, untuk rancang bangun nah ini dirancang bangun apa nggak boleh ya itu kita bikin simulasi gitu, misalnya kita menggunakan GNS3 karena seperti Cisco itu kalau harus beli alat kan mahal gitu. Gimana kalau rancang bangun itu apa tidak ada option gitu kami itu bisa mengambil skripsi di jaringan tapi diperbolehkan menggunakan rancang bangun atau menggunakan simulasi gitu. Terus yang membuat alat di kampus itu saya setuju gitu. Kalau boleh menggunakan, saya pengen buat IoT sekian Assalamualaikum. Oke, berarti ada 2 pertanyaannya ya. Ya. Pertama, kalau tidak jaringan boleh apa enggak gitu kan? Ya, Ahmad. Ya. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau memang Anda kekeh mau tidak jaringan, asal ada jaminan Anda buat sendiri dan itu dibuat di hadapan pembimbing, boleh. Ya, itu pernah terjadi di awal ketika kita mengumumkan. Katanya alat tersebut mau dibuat setiap hari Sabtu di kampus. Tapi akhirnya dia nggak datang. Nggak pernah datang. Dan akhirnya ketahuan dibuatin orang. Nah, itu kita nggak ingin itu. Ya. Jadi dulunya hebat-hebat ya. IoT. Mengecek banjir. Jadi kalau banjir di rumah, sampai ke HP kita keterangannya. Oh kan keren tuh. Atau ada maling masuk. Hidup HP kita. Ada maling. Tapi yang buat orang lain gitu ya. Itu problemnya. Ya, makanya kita sederhanakan dengan jaringan supaya kalau jaringan kan siapa yang mau buatin coba? Kan harus buat sendiri. Nah, gitu. Oke, itu pertanyaan jawaban dari saya. Kalau mau kalau terjamin bahwa itu memang ide sendiri dan membuild up sendiri ya silahkan. Lah kan anak SI juga ada yang dibuatin. Seperti yang saya bilang tadi, kalau anak SI presentasinya tidak sebanyak NSK dulunya. Jadi sebenarnya ini masalah reputasi sih sebenarnya sih. Jadi anak-anak SK sekarang kalau memang reputasinya ingin kembali, ya cobalah. Jangan terlalu banyak dibuatkan gitu. Sehingga kami dari pihak kampus punya niat lagi, oke lah kalau gitu boleh gitu kan. Kalau ini enggak, dulu tuh memang parah ya, terus terang parah sekali. Ya, jadi memperkaya orang yang bikin. Dan kita tidak bisa menjaga kualitas anak SK karena kita tidak bisa ngecek ininya apa tuh benar nggak dia bisa bikin sih gitu. Ya, karena ketika kompre alatnya sudah dibawa dijalankan. Kadang alat tuh nggak jalan, dia nggak sama sekali nggak bisa perbaiki. Kalau tidak kita luluskan, kasihan itu alat udah dibikin sekitar 4 juta 5 juta gitu kan ya. Wah Pak nggak bisa ini hangus adaptornya katanya. Hangus ininya nggak bisa diperbaiki, mahal lagi katanya. Wah kan susah gitu kan. Nah cuma kalau anak SI ini maaf ya bukan saya membela anak SI, walaupun dia dibuatkan tapi ketika dia komplit dia kan ada tes program sederhana. Mau nggak mau dia belajar itu gitu. Ya. Minimal bisa lah dia bikin database, dia bikin connect database, input, report, itu pasti bisa saya jamin. Beda, maaf dengan anak SK, nggak bisa kita menjamin karena kita tidak bisa ngetes dia bikin alatnya gitu. Ya, nah jadi pertanyaan pertama Rahmat sekali lagi, kalau Anda bisa menjamin kita, saya ataupun kaprodinya Pak Ihsan, ya silakan boleh. Ya karena kita juga tidak ingin menutup ide ya, tidak ingin menutup kreativitas gitu ya. Ini nanti bisa saya sampaikan lah ke pihak yayasan bahwa kita nggak boleh juga menutup kalau seandainya memang ini bisa ya. Pertanyaan kedua, kalau juga jaringan dipaksakan, Rahmat bilang dipaksakan jaringan ya. Ya memang memaksa kami kemarin
ya, karena ada alasannya. Nah, kalau nggak ingin dipaksa, maka perbaiki reputasi gitu. Nah, kalau dipaksakan jaringan juga, apakah boleh hanya simulasi? Nah, ini kembali ya. Kalau cuma simulasi, Anda nggak bisa kerja nanti. Ya, kan udah Ahmad bilang, sampai sekarang Pak, kami belajar simulasi aja, pakai Cisco, pakai paket tracer katanya. Nah, makanya kita mengusahakan supaya memang ada alatnya. Nah, waktu itu Mat, kita sudah menyarankan kepada mahasiswa SK itu, kalau memang ada alat yang di kampus mau dijadikan alat dicoba, silahkan. Di kampus itu ada router, ada sekitar 20 buah, ya pakai, boleh. Berarti Ada boleh pakai Cisco Cisco kampus, Pak? Apa? Berarti boleh pakai Cisco boleh. di kampus tuh Pak? Untuk kemarin saya sudah bilang boleh kok. Cuma saya nggak ada yang mau gitu, karena mungkin nggak tahu caranya. Ya, boleh. Saya mau, Pak. Silakan aja di riset, itu kan ada Cisco ya. Karena kalau alat jaringan itu ya dipakai nggak bakalan rusak lah gitu ya, asal makainya. Paling rusaknya kan arus gitu ya. Ya silakan aja gitu. Router ada. Memang terus terang, saya kemarin evaluasi ke dosen SK, ke dosen jaringan. Ternyata memang ya terus terang kayak misalnya mengkonfigurasi akses point, mengkonfigurasi mikrotik, terutama akses point deh, katanya cuma simulasi. Nah, kemarin sudah saya ya semacam teguran lah, jangan simulasi saya bilang. Nah, kata dosen SK, kata dosen jaringan, akses pointnya nggak ada di kampus katanya. Loh, dulu bukannya sudah saya belikan, saya bilang. Pada rusak katanya. Kenapa nggak lapor? Saya bilang. Nah, akhirnya insya Allah semester ini ada lagi pengadaan untuk beli akses point. Ya, karena kalau ada report bisa kita. Cuma kadang-kadang ya itulah, itu gunanya monitoring dan evaluasi gitu ya. Nah begini, ketika kompre anak SK, saya tanya, kalau kita mau bikin wireless, apa alat yang perlu kita siapkan? Nggak tahu dia. Waduh, parah banget nih saya bilang. Harusnya kan jawabannya cukup pakai access point Pak gitu. Udah selesai kan? Nah ini nggak tahu dia. Nah ada yang tahu access point katanya. Bisa konfigurasinya, saya bilang. Belum pernah Pak. Nah dari situ saya tahu loh, kok belum pernah ya? Padahal di dalam silabus harusnya ada praktek itu. Nah, saya konfirmasilah ke dosen jaringannya, ternyata benar, hanya simulasi katanya. Simulasi itu ya bisa, tapi harusnya mereka praktek, saya bilang. Nggak ada alatnya, beli, saya bilang. Ajukan pengadaan. Nah, ya, padahal kan konfigurasi akses point kan paling cuma 5 menit gitu ya, kalau secara standar gitu. Nggak sampai pula gitu kan, ikuti aja manual book, selesai ya. Nah, yang lama itu kan router ya, bagi bandwidth, membuat apa ya, yang seperti itulah. Saya tidak terlalu paham, tapi seperti itu. Jadi pertanyaan kedua Mat, kalau memang mau jaringan alatnya tidak ada, ya Anda boleh menggunakan resources yang ada di kampus. Itu sudah diizinkan kemarin. Ya tentu dengan berbagai aturan lah. Pakai surat peminjaman, dijaga, ada nanti diawasi mungkin oleh pembimbing gitu ya. Nah, kalau resourcesnya nggak ada di kampus, ya tentu Anda harus cari sendiri. Gitu, ya, misalnya ada alat yang memang di kampus tidak ada, ya susah kan. Tapi kayaknya kalau alat jaringan tuh itu aja kan. Di kampus ada antena, silakan. Ya, oh saya mau membangun metropolitan area di kampus STMIK Dianusa misalnya. Dari gedung ke gedung kita punya WAN sendiri, ya. Artinya kita punya jaringan luas tapi bukan internet. Boleh. Kenapa nggak ada yang mengangkat itu gitu? Sehingga kalau mau mengakses e-learning di area kampus bisa, nggak perlu pakai internet. Bikinkan dong jaringannya, pakai radio misalnya, ya radio ada di kampus. Nah, udah judul buat kamu satu tuh Rahmat, ya, membuat
Metropolitan Area Network STMIC Amik Dianusa. Kan? Jadi kalau mau lihat KRS, mau lihat LHS di lingkungan kampus, nggak perlu connect internet kan? Irit juga gitu. Ya. Atau mau mengakses e-learning, kan banyak tuh e-learningnya lelet katanya kan? Tidak bisa diakses e-learning Dianusa gitu kan? Saya tiap hari pakai e-learning kok kenceng terus ya, gitu. Bingung juga saya gitu. Pakai Telkomsel Pak. Selidik punya selidik kira kartunya. Ya memang terus terang kalau maaf bukan promosi Telkomsel ini ya. Saya kan pakai Telkomsel. Saya pakai di kampus kenceng karena ternyata BTS Telkomsel ada di atas Gramedia. Nah, kenceng. Saya pakai di rumah kenceng juga karena di samping rumah sekitar 20 meter ada BTS Telkomsel. Ya, makanya lancar jali kan e-learning. Makanya ketika di grup-grup, Bu, kok nggak bisa? Pak, aduh saya nggak bisa masuk. Waduh, saya bingung juga gimana cara solusinya ya, karena memang itu tergantung jaringan ya. Saya alhamdulillah setiap hari menggunakan upload, download mudah. Nah, di area kampus misalnya Anda ingin supaya ketika ngasih e-learning nggak perlu pakai internet, kan kita bisa bikin WAN ya. Nah, carilah referensi bagaimana membangun WAN. Nah, ya setahu saya sih kalau nggak salah harus pakai radio ya, gitu ya, radio atau ya mungkin Anda lebih tahu nanti belajar gitu ya. Oke, Rahmat ya. Itu dua pertanyaan Anda. Dipahami, Pak. Oke, siap. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup kira-kira? Pak, sepertinya nggak ada pertanyaan ya Pak. Saya tambah aja gimana Pak? Boleh. Ya, karena teman-teman nggak ada pertanyaan. Nah, pertanyaan saya terkait startup Pak. Buat teman-teman yang mau ajuin judul startup juga mungkin bisa jadi masukan. Tapi ini sedikit terkait ke arah SK-nya Pak. Nah, terkait startup, itu kan menggunakan harus ada, karena saya di SK, berarti harus ada jaringan gitu Pak. Kata Bapak sebelumnya. Jadi kalau di startup itu kemungkinan yang bisa saya ambil itu yang paling besar itu menggunakan perangkat ya Pak, yang terkait menggunakan perangkat virtual. Selamat malam Pak Taufik. Pak Taufik lagi di luar kota ya. Sony Pak, Sony lagi mau bikin skripsi. Oke, lanjutkan Rahmat. Ya Pak, siapa Pak? Jadi terkait perangkat virtual, jadi yang untuk startup ini yang bisa sambil skripsi ini lebih dominan ke perangkat virtual kayak virtual komputer menggunakan kontainer gitu Pak, virtual server menggunakan kontainer atau codec meter. Kan itu tidak menggunakan alat Pak, kata Bapak tadi SK harus menggunakan alat minimal. Nah kebetulan codec meter, kontainer atau Docker atau yang berbasis Docker atau server yang berbasis kontainer gitu Pak, itu kan sifatnya virtual, cloud atau online Pak gitu, nggak ada perangkat fisiknya gitu. Gimana Pak itu soal itu? Nah, dan terus untuk startup apakah boleh anak SK juga memasukkan bahasa pemrograman nanti Pak gitu? Jadi contohnya saat manajemen server di manajemen server di Dockernya atau manajemen server di web servernya menggunakan aplikasi A atau B. Tentu saja boleh ya. Anak SK tentu boleh saja memasukkan skrip-skrip pemrograman ketika server. Bahkan sebetulnya ya kita menginginkan anak SK itu skripsinya mulai dari membangun server. Ya. Karena tidak banyak orang yang mampu menginstalasi server loh, Rahmat. Kalau Anda mampu itu hebat tuh. Contoh ya, misalnya kita ingin punya server sendiri di kampus untuk menampung program-program yang berbasis web. Jadi kita tidak menyewa server orang lain. Kayak di kampus kan kita tidak nyewa ya. Kita hanya bayar domain sama domain saja. Hostingnya kita sendiri. Nah, supaya kita bisa hosting sendiri, tentu kita harus punya server sendiri ya.
Nah, itu jarang orang bisa, harus guna cPanel, Pak. ya, orang jarang bisa menginstalasi server dari awal. Ya, misalnya bagaimana server itu kalau misalnya sistem operasinya Linux, lalu dikonfigurasi sehingga bisa menyimpan database, bisa menyimpan. Nah, itu dari sisi SK-nya bisa tuh, Ahmad. Jadi nanti bagaimana kita membuat aplikasi startup yang servernya itu punya sendiri, tidak ditumpang di orang lain. Nah, itu mungkin bisa anak SK yang ngurus itu. Ya. Walaupun servernya virtual, Pak. Ya, perlu diingat juga kalau server virtual emang berapa banyak data yang bisa ditampung gitu. Ya kan? Kalau memang startup itu jadi, saya rasa server virtual yang seperti itu sulit. Ya, tapi oke lah untuk sebagai prototipe boleh gitu. Ya, tapi kalau ingin bisa turut serta di dalamnya, nah dari sisi server Anda yang bahas. Ya, karena server itu terkait dengan jaringan sebetulnya. Ya, supaya dia bisa koneksi ke internet. Ya, memang sih kalau kayak di kampus kan kita punya ini sendiri ya, punya apa namanya, punya IP public sendiri dari Telkom. Ya, itu memang mahal biayanya. Nah, kemarin saya diskusi dengan alumni yang punya startup, ya dia tidak punya server sendiri, dia numpang di server orang lain, ya, itu bayarnya setahun 40 juta dia. Nah, kalau yang sesungguhnya kan memang mahal, itu pun terasa kurang oleh dia gitu. Karena tapi cuma itu yang dia mampu saat ini, membayar server yang biayanya 40 juta per tahun. Itu servernya di tempat orang. Nah, bagi teman-teman yang ingin collaborate, teman SI dan SK membuat sebuah startup, ya dari sisi aplikasi teman-teman SI yang bahas, teman-teman SK bahas dari sisi server lah. Ya, walaupun hanya prototype, tapi ya harus ada punya konsep di sana kan. Walaupun nanti jadinya servernya itu virtual, tapi kan kita bisa membayangkan bahwa server itu punya sendiri gitu. Apa sih yang perlu kita konfigurasi di sana? Itu secara teoritisnya ada nanti. Kan server virtual itu kan menggantikan server fisik sebenarnya. Iya, Pak. Memang sih Iya, kalau Pak. virtual kita tidak mulai dari menginstalasi OS ya. Tidak. Ya. Tapi kalau fisik itu di kampus pun terus terang tidak semua bisa mengelola server itu gitu. Ya. Ada langkah-langkah khusus yang harus dikuasai kalau kita ingin membuat server fisik sendiri. Ya. Nah, bagi teman-teman SK, saya punya bocoran satu. Coba diangkat judul tadi itu, bagaimana membangun jaringan WAN di kampus kita. Sehingga di area kampus tidak perlu pakai internet. Jadi kalau mau mengakses portal, web, ya, terus e-learning, tidak perlu connect internet. Masuk ke jaringan WAN kampus, bisa gitu. Nah, itu sebenarnya sederhana tapi bisa diangkat karena belum ada di kampus. Saya support itu gitu ya. Nanti saya langsung kasih ACC. Oh, ini harus di ACC saya bilang. Ya Pak, terkait WAN tadi Pak, itu saya melihat ada tower yang sudah tersedia antena grid di belakang itu Pak. Ya, itu ya. kan biasanya kalau kami bikin WAN itu menggunakan tower itu sama antena itu. Itu masih dalam kondisi baik atau enggak Pak? Kalau dalam kondisi baik berarti kami bisa implementasikan di sana. Sebaiknya nanti jangan yang itulah. Itu udah lama. Security-nya saya takut itu. Takutnya sudah rapuh, Anda naik ke atas nanti roboh. Satu ya Pak. Karena server itu, tower itu sudah lama kita bangun dan pemanfaatannya ya tidak ada gitu. Memang karena tidak ada orang yang berani naik. Ya, kecuali mungkin teman-teman kepala kalau berani nanti ada yang naik ke atas mengecek kelayakan tower itu. Dulu itu kami membuat jaringan point to point antara STMIC Jaya Nusa dengan UNAN dulu itu. Ya, jadi supaya internetnya ya itu tadi kita membangun MAN sebetulnya. MAN
antar perguruan tinggi di Kota Padang. Dulu ada 5 perguruan tinggi, termasuk Jayanusa yang didanai untuk membuat MAN itu. Sebagai server utama ada di Unan waktu itu. Nah, cuma sayang tidak jalan tidak baik karena Unan terlalu jauh ternyata. Di pointing dari kampus sulit, tidak tembus. Akhirnya kita bangun bridge di sekitar Bepas, baru bisa connect. Itu pun jaringannya sangat kecil, dan hilang timbul. Dan itu dirasakan oleh semua kampus yang di sini. Dulu memang ada sedikit kesalahan, mestinya maaf gitu ya, yang jadi server ya, yang jadi gateway harusnya kampus yang berada di sekitar di kita lah gitu, seperti UNP ya, yang agak di kota lah, sehingga karena kan kampus-kampus kebanyakan di area kita di sini kan. Kalau ke Unan memang kalau di pointing itu terhalang gunung ya, ada Gunung Padang, ada bukit apa tuh ya. Dulu saya memang ikut terjun langsung memasang jaringan itu, dulu masih hobi, sekarang sudah lupa saya. Ya, dulu memang saya penanggung jawab project itu sehingga saya harus turun langsung. Ya, jadi saya manjat-manjat, ikut bantu pointing. Jalan sih sebentar ya, tapi akhirnya dulu ada akses internet gratis dari pemerintah, tapi melalui Unan gitu. Nah, kita ngambil dari sana gitu. Jadi kita membangun WAN sendiri gitu. Tapi ya tidak berhasil, udah berbagai cara, kita sudah iuran dana sendiri untuk bangun bridge di Bepas, numpang di rumah orang, pasang tower, sempat jalan beberapa saat, tapi ketika hari hujan, angin kencang, hilang sinyalnya. Ya kalau menurut ahli-ahli jaringan sih harus beli alat yang lebih mahal gitu ya. Cuman waktu saat itu keuangan tidak memadai, ya tidak bisa jadinya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Memang diskusi kita ini tidak hanya di sini ya. Anda boleh diskusi kembali melalui grup WhatsApp ataupun berjumpa saya di kampus, tapi pakai protokol COVID. Ya, boleh. Artinya tidak hanya sekarang saja. Ada lagi kira-kira teman-teman semua yang mau ditanyakan? Kalau cukup, saya rasa kita sudahi pertemuan kita malam ini. Ya, kira-kira nggak ada lagi? Baik, kalau tidak ada closing ya dari saya, silahkan mulai memikirkan malam ini apa judul yang mau Anda buat. Silakan ditulis dan langsung kirim melalui email. Jangan tunggu-tunggu ya. Waktu kita tidak banyak. Setelah judul di ACC, masuk ke tahap presentasi proposal. Presentasi proposal akan dilakukan melalui media Zoom atau yang lain yang Anda mau ya. Tapi bagusnya Zoom aja lah biar semua kompak ya. Nanti Anda yang sebagai hostnya, Anda yang menjelaskan, teman-teman yang lain sebagai audiens, saya yang akan membimbing sebagai ininya nanti ya, yang akan mengarahkan gitu. Ya. Oh ya Pak, lupa Pak, buat bantu teman-teman yang di tim startup untuk listing bagian judul untuk SI, di bagian input dan outputnya itu Pak, itu desainnya benar-benar didesain dipakai visual visual apa Pak? Visual Studio atau cuma sekedar listing rencana aja Pak, input ini. Begini, yang Rahmat tanyakan ini di proposal judul atau di proposal seminar? Enggak, buat ngajuin judul ini aja Pak. Kalau ngajuin judul kan kita cukup menyebutkan. Startup itu nanti bingungan. Kalau di judul kita hanya menyebutkan, tidak membuat, saya bilang tadi. 1, input ya, Pak, barang. Dua, ada kata desainnya tadi Pak, maaf Pak. Ya, rencana desain, output dan input, tapi disebutkan saja. Tapi nanti waktu seminar baru sudah ada mock up-nya. Wah, ada mock up-nya ya.
Mock-up-nya mau bikin bagus, alhamdulillah. Perancangan sederhana, alhamdulillah. Yang penting terlihat rancangan yang mau Anda buat. Oke? Sebenarnya udah siap Pak, tapi belum sepenuhnya Pak. Baik Pak. Ya, siap, Pak. segera saja judul dulu yang penting. Judul aja belum saya ACC. Gimana mau bikin proposal? Enggak, desainnya Pak maksudnya Pak. Oh, desainnya. Ya. Oke, sekarang yang Anda pikirkan jangan desain dulu, pikirkan judul dulu. Ya, pertahap aja, judul aja dulu. Nanti kalau judul sudah di ACC, baru tahap berikut memikirkan desainnya untuk proposal. Ya. Oke ya. Baik, saya tunggu judulnya di email. Kalau misalnya kelamaan saya periksa, tolong ingatkan saya. Ya, Pak, kenapa punya saya belum juga diperiksa gitu ya? Boleh, silakan. Siapa tahu saya sedang sibuk, lupa meng-ACC atau mereview judul Anda. Ya. Baik, saya rasa pertemuan malam ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, semangat. Jangan ditunda-tunda. Lawan rasa malas. Saya tahu kalau bikin skripsi itu malas. Ya, lawan itu. Kalau tidak, hancur. Ya, nggak akan selesai. Ya, harus punya manajemen waktu yang baik. Ya, apalagi teman-teman yang kerja. Sambil kerja, sambil memikirkan judul. Ya, nanti mau tidur malam ini coba renung-renungkan apa judul yang layak. Ya, oke. Sampai ketemu. Kita lanjutkan diskusi kita di media lain, boleh? Terima kasih. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Oke. Benda. Akhiri ya. Terima kasih. Terima kasih.